saya duduk. Silakan. Mbak Santi ya? Iya, Mas. Oh iya, dari mana tadi? Dari rumah terus ke sini. Oh iya, kemarin yang menghubungi pihak manajemen kami, gitu Iya. kan, yang namanya Mbak Santi ya, Iya. Santi Rahmawati. Iya. Oke, kalau boleh tahu Hmm? umurnya berapa ya? 23. Oh, 23 tahun. Oke. Kalau pakai kerudung berarti agamanya Islam ya? Iya. Mungkin agamanya Hindu atau tidak ini? Insya Allah tidak. Oh iya. Oke, domisilinya di mana ya, Mbak? Pati. Nanti. Oke, nanti ya. Oke, kemarin dapat laporan dari pihak manajemen kami, gitu kan, bahwa ada temu janji itu nanti yang dampingin dari saya sendiri. Iya. Perkenalkan dulu ya, nama Oke. saya Puput Rahardiharjo. Wow. Namanya Biasa. keren sekali ya, Mas. Ya, panggil aja Puput, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, gitu. Ini mau langsung kita mulai sesinya atau mau relax dulu, nggak apa-apa. Terserah Masnya saja. Silakan diminum dulu, nggak apa-apa. Tadi sudah Oke, saya siap. pesankan. Terima kasih sudah dipesankan. Iya. Udah mau berkenan. Saya pakai masker lagi ya, Mas? Ya, silakan. Kalau Masnya sendiri, aslinya mana? Oh, saya domisili saya di daerah Kudus. Oh, Kudus. Itu. Mbaknya sudah menikah? belum. Oh, belum. Ya, nggak apa-apa. Umur 23 masih muda ya. Iya. Dibuat tenang aja. Ini karena kemarin dapat temu janji, jadi perlu saya jelaskan dulu prosedurnya bagaimana. Itu ya. Oke. Ya nanti kalau ada apa-apa di pertengahan, mbaknya biar nggak terlalu tertutup dengan saya juga. Oke, Nah, siap. sini nanti kita tujuannya kan nyari apa yang tujuannya dicari dari Mbak Santi tadi ya. Nah, itu. Oke, perlu saya jelaskan bahwasanya yang kita lakukan sekarang ini adalah proses konseling. Nah, konseling itu apa? Konseling itu merupakan suatu layanan yang diberikan daripada para ahli atau seorang konselor seperti saya profesinya dengan tujuan untuk memberikan bantuan kepada saudari Santi, gitu, dengan tujuan mencari problem solving atau mengembangkan diri serta lain-lainnya. Nah, gitu. Nah, dalam konseling ini juga kami berpegang teguh pada asas-asas yang ada, gitu kan. Salah satunya ada asas kerahasiaan. Jadi perlu dipegang teguh oleh kami bahwasanya apapun yang nanti disampaikan dari saudari Santi akan menjadi rahasia yang akan saya pegang dan tidak akan saya bocorkan pada pihak manapun. Bahkan mohon izin nanti ketika saya melakukan laporan akan saya gunakan nama samarannya, jadi tidak terlihat siapa sebenarnya di situ, nggih. Dan saya mohon izin juga untuk menggunakan perekam suara di sini ya. Perekam suara ini nanti guna untuk rekapan jika kita melakukan pertemuan kedua, jika itu memang diperlukan, gitu ya. Iya. Itu ya asas pertama mengenai kerahasiaan. Asas kedua adalah asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini nanti itu fungsinya untuk sekiranya mbaknya udah percaya dengan saya bisa menjaga rahasia. Saya harap juga mbak bisa terbuka untuk menceritakan apa yang menjadi keluh kesah mbak sehingga mbak membutuhkan bantuan saya, begitu. Oke. Saya rasa cukup dua asas itu nanti, dan segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran saudari Santi nanti saya harapkan bisa disampaikan di sini dengan tujuan untuk mendapatkan jalan keluarnya, gitu, oke? Ya, saya sekedar untuk membantu, tidak lebih dari itu. Apa yang bisa saya bantu semaksimal mungkin saya berikan kepada saudari Santi, begitu, nggih? Oke, itu. Karena Mbak Santi ini orang Islam, sebelum kita mulai sesi konselingnya ada baiknya juga kita berdoa terlebih dahulu
Oke, karena agama Islam mungkin cukup dengan baca suratul Fatihah. Semoga nanti apa yang menjadi harapan dari Mbak Santi itu nanti bisa terpenuhi, gitu ya. Iya. Amin. Alian sholat Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Oke, mau langsung dimulai atau silakan minum lagi? Sepertinya langsung dimulai saja. Ya nggak apa-apa. Mohon maaf kita temu janjinya harus di luar karena memang mengingat keadaan sekarang itu untuk berkerumun di kantor juga dilarang gitu kan. Jadi kita temu janjinya di luar. Gitu. Agak terbuka tapi saya kira posisi kita, tempat kita nggak terlalu bisa terdengar oleh orang lain sehingga nanti apapun yang diceritakan nanti tidak menjadi beban ke depannya gitu ya. Iya, Mas. Oke, siap. Oke, kalau boleh tahu sebenarnya ada apa sehingga saudari Santi memerlukan bantuan saya? Iya. Saya kan Tidak apa-apa, buat tenang dulu, tidak usah terburu-buru. Kita berjalan aja, kan? Iya sih Mas, cuma untuk menceritakan apa yang saya alami itu agak sedikit berat. Bagaimana untuk mengawalinya juga saya kebingungan Mas untuk menceritakannya kepada jenengan. Saya anak ketiga dari keluarga yang keluarga yang terpisah. Oh, berarti mbaknya belum berkeluarga nggih? Keluarganya masih ikut orang tua, hanya saja orang tuanya sudah berpisah. Yeah. Mbaknya anak ketiga ya dari 3 bersaudara. Iya. Gitu. Terus karena saya ikut ayah saya, dan ibu saya sudah menikah lagi. Sementara ayah saya karena mungkin beliau juga banyak urusan di luar, dia tidak memberikan kasih sayang yang saya rasa saya perlukan. Hingga akhirnya saya melarikan diri dengan obat-obatan yang terlarang dan membuat saya terjerumus di dunia hitam, serta saya harus masuk ke penjara selama 5 tahun di umur saya yang masih sangat muda. Kalau boleh tahu, kalau Mbak saudari Santi ini berumur 23 ya sekarang ya? Sudah masuk penjara di umur 18 tahun. 18 tahun ya. Masih muda sekali. Mungkin kelihatannya masih sekolah di bangku SMA ya kelihatannya ketika itu. Terima kasih. Iya. Ya di bangku SMA. Sudah lulus sih, Mas. Sudah lulus sih ketika itu. Kalau boleh tahu, mohon maaf ya kalau bertanya mengenai masa lalunya saudari Santi. Ini untuk mempermudahkan kita nanti ke depannya. Yang memicu terjadinya perceraian dalam keluarganya Mbak Santi antara ayah dan ibu apa ya? Mungkin ada orang ketiga atau lain-lainnya gitu. Kemungkinan karena ada orang ketiga juga Mas, dan juga faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Iya. Faktor ekonomi yang merosot, akhirnya ibu saya pergi bekerja, ayah saya juga bekerja. Karena mereka pulang malam, akhirnya mereka sering bertengkar dan nggak tahu permasalahan itu menjadi lebar hingga mereka harus berpisah. Jadi mungkin ada faktor ketika dalam keluarga itu mulai ada keretakan karena faktor ekonomi, sehingga masing-masing ya nyuwun sewu dari pihak yang sudah menikah, dari ibu atau ayah? Ibu. Oh, mungkin setelah berpisah ya itu. Atau memang sebelum berpisah? Setelah berpisah. Kemungkinan hubungan itu terjalin sebelum berpisah. Sebelum berpisah. Berarti ada kemungkinan
ketika mulai ada keretakan dalam keluarga Mbak Santi itu mengenai faktor ekonomi, sehingga mengakibatkan ibu dari saudari Mbak Santi itu mencari orang lain sebagai pengganti dari ayah. Itu nggih, mohon maaf. Nah, gitu. Lalu apakah faktor ini juga yang menjadi alasan kenapa sampai Mbak bisa dipenjara? Kalau boleh tahu di penjara itu karena apa tadi ya? Karena narkoba. Karena narkoba. Itu kok bisa tertangkap? Bagaimana Mbak? Apa karena ketika sedang menggunakan itu kepergok oleh pihak kepolisian? Gini, saya tadi sudah sedikit menyinggung tentang saya masuk ke dunia hitam ya Mas. Di sana saya waktu itu di tempat yang memang untuk orang-orang seperti itu, dan kebetulan ada apa ya namanya ya Mas, Pergaulan gitu ya? iya. Tapi waktu itu kita ketahuan polisi dan saya ditangkap polisi. Akhirnya saya dites karena tempat itu memang tempat yang memang tempat seperti itu, dan saya baru ketahuan itu. Terus sebab karena saya juga salah satu kelompok dari orang-orang yang menjual diri, akhirnya saya dimasukkan ke penjara itu tersebut. Ditenangkan dulu, nggak apa-apa. Ya, saya juga kalau bisa menempatkan diri di tempatnya saudari Santi, saya juga merasakan ketika saya berada di situasi yang sama gitu kan. Bapak dan ibu saya berpisah karena faktor ekonomi, apalagi ibu saya juga punya hubungan di luar dengan orang lain, sehingga keretakan yang ada ketika itu menjadikan faktor harusnya berpisah dari orang tua. Saya juga merasakan apa yang Mbak Santi rasakan. Saya harap Mbak Santi bisa sabar nggih. Mohon maaf saya harus membuat Mbak Santi mengingat lagi mengenai masa lalu telah kembali itu. Tapi nggak apa-apa ya, dilanjut ya. Iya, boleh. Ya, kelihatannya Mbak Santi mulai berkaca-kaca matanya gitu, nggih. Nggak apa-apa, silakan diminum dulu, nggak apa-apa. Iya Mas, tapi enggak, saya belum pengen minum. Oke, kita lanjut, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, kalau boleh tahu nanti di umur 18 saudari tertangkap polisi ya. Mungkin sudah berapa lama mengkonsumsi narkoba itu? Sekitar saya umur 14 tahun. 14 tahun berarti sejak SMP ya? Iya. Di bangku SMP. Berarti ada kemungkinan orang tua berpisah itu? Orang tua berpisah di umur 11 tahun. 11 tahun. Berarti 11 tahun orang tua berpisah ya? Iya. Orang tua berpisah sekitar 4 tahun mengkonsumsi narkoba ya? Iya. Narkoba 11 tahun. Oh, berarti umur 11 sampai umur 14 ya? Ya, 14. Berarti tertangkap oleh polisi di umur 18. Oke. Lalu kalau saya lihat itu permasalahan di masa lalunya yang sudah terjadi ya biar terjadi ya, karena memang apa namanya itu masa lalu tidak mungkin bisa kita ulangi kembali. Yang bisa kita lakukan adalah untuk memperbaikinya, begitu kan? Iya. Berarti ini Mbak Santi sudah umur 23 tahun
Sudah keluar penjara sudah berapa tahun atau memang baru keluar? Baru keluar. Baru keluar ya di umur 23 ini ya. Iya. Oh ya 5 tahun nonton nggih. Oh ya 5 tahun umur 23. Lalu pada akhirnya mungkin ada gangguan-gangguan. Ya, yang menjadi permasalahan saat ini di umur 23 saya, yang saya rasa saya masih muda. Saya ingin bekerja, tapi saya tidak diterima oleh masyarakat. Masyarakat mengucilkan saya, tidak percaya dengan saya. Mereka menganggap diri saya ini rendah, padahal saya sudah ingin menjadi yang lebih baik dari yang dulu. Sudah berusaha untuk menjauhi barang-barang tersebut, tapi masyarakat masih saja menganggap saya ini seseorang yang tidak perlu untuk dihargai dan diberi kesempatan. Lalu bagaimana saya untuk bersikap ke mereka, dan bagaimana agar saya bisa menerima keadaan ini, karena saya takutnya nanti saya kembali lagi ke hal yang sebelumnya saya lakukan. Seperti itu. Baik, pada intinya permasalahan dari Mbak Santi itu tadi adalah ditolak ya dari ditolak oleh masyarakat karena faktor masa lalu yang tadi pernah dilewati gitu kan. Ya Mbak Santi, memang sesuatu yang berat ketika kita menjalani kehidupan yang seperti itu, apalagi kita ini dalam artian seorang narapidana yang baru saja keluar dari penjara, dan masyarakat sudah tahu pasti mengapa alasan kita masuk penjara, sehingga mereka mungkin ada sanksi sosialnya begitu. Adanya dikucilkan oleh masyarakat, ada yang membenci, menolak, hingga bisa menghina Mbak juga, itu pasti ada, gitu kan? Tapi ya perlu kita ketahui bahwasanya setiap dari perlakuan yang pernah kita lakukan itu tentu saja ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya itu bermacam-macam. Kalau kita tarik dari hukum negara, maka seperti yang Saudari Santi pernah lewati, harus ditahan atau dipenjara selama 5 tahun. Tapi tidak terlepas dari hal itu, sanksi dari masyarakat juga ada berupa sanksi sosial. Gitu. Memang sesuatu yang berat ketika kita harus hidup di masyarakat gitu kan, apalagi masyarakatnya itu menolak kita untuk ada di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya usaha Mbak Santi semenjak keluar kan baru-baru ini gitu kan, jadi wajar saja ketika mereka menolak. Tapi tidak menutup kemungkinan selama berselangnya waktu nanti Mbak Santi berusaha dan berupaya untuk memperbaiki diri dengan menunjukkan bahwasanya memang Mbak Santi benar-benar sudah berubah gitu kan. Mbak Santi memang sudah tidak pernah menggunakan lagi kan narkobanya? Insya Allah tidak, Mas. Insya Allah tidak. Untuk pergaulan dengan lingkup sosialnya sudah tidak bergaul bebas dengan orang-orang yang kemarin yang pernah saya kenal. lebih menutup diri. Lebih menutup diri. Oh iya, kalau menutup diri, Ya. begini saja. Dari Mbak Santi, seandainya saya di posisi Mbak Santi itu menjadi masyarakat begitu kan. Kita berubah posisi ya. Mbak Santi sebagai masyarakat yang menolak kehadiran saya. Bagaimana saya ingin menunjukkan diri bahwa saya sudah berubah, sedangkan saya sudah tertutup. Orang yang tertutup tidak mau bergaul dengan masyarakat. Ya mungkin karena alasan tadi masyarakat menolak saya gitu kan. Iya. Tapi kan kalau Mbak Santi menutup diri, apakah mungkin Mbak Santi menunjukkan bahwa saya sudah berubah? Menurut Mbak Santi bisa atau tidak? Dengan keadaan Mbak Santi menutup diri untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa saya sudah berubah. Ya, tidak bisa. Cuma kan saya takut nanti kalau saya malah tidak dihargai ketika saya mau berusaha. Ya, orang yang tidak dihargai itu masih pola pikirnya Mbak Santi sendiri, gitu kan? Mungkin sejak Mbak Santi keluar dari penjara sampai detik ini
Mbak Santi mungkin merasa saya sudah dikucilkan, dihina oleh masyarakat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada orang di sekitar Mbak Santi yang masih menerima Mbak Santi. Itu pasti ada. Karena tidak semua orang sesuai dengan pemikiran Mbak Santi tadi bahwa mereka tidak menyukai saya, mereka menghina saya dan mengucilkan saya. Mungkin itu adalah beberapa orang gitu kan, yang memang tidak suka. Tapi tidak semua orang seperti itu. Jadi menurut saya kayak yang ditanyakan oleh Mbak Santi tadi, bagaimana sikap yang perlu saya ambil gitu Pak. Sedangkan saya sudah berusaha untuk menunjukkan bahwa saya sudah berubah. Saya sudah menjadi diri saya yang baik, bukan lagi orang yang dulu. Saya memang bekas narapidana karena kasus narkoba, tapi saya sekarang sudah insaf dan sudah bertaubat, tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah saya jalani kemarin, gitu kan? Iya. Nah, ya seperti yang disampaikan dari Mbak Santi juga tadi, bahwasanya ketika saya di posisi Mbak Santi, ketika saya menutup diri, maka sulit untuk diterima oleh masyarakat. Gitu nggih? Berarti yang seharusnya Mbak Santi lakukan adalah terbuka pada masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya boleh saran ya, selain Mbak Santi terbuka pada masyarakat untuk menunjukkan diri bahwa saya sudah berubah, saya bukan lagi orang yang berperilaku buruk seperti dulu. Saya adalah saya yang sekarang dan kedepannya menjadi orang yang baik. Tidak hanya itu saja, tapi Mbak Santi perlu dengan tegap, teguh pendiriannya, penuh dengan kesabaran, etika yang kuat untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar sudah berubah. Berarti saya harapkan setelah sesi konseling ini nanti Mbak Santi pergi ke masyarakat, ada tugas yang harus Mbak Santi lakukan, yaitu yang pertama terbuka dengan masyarakat. Kedua, Mbak Santi harus bisa menunjukkan bahwa Mbak Santi benar-benar sudah berubah pada masyarakat. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan rasa malu? Karena dalam hati saya sendiri ya pastinya ada rasa malu karena sikap yang dulu saya lakukan. Oke. Untuk yang permasalahan tadi terhadap masyarakat, Mbak Santi gak apa-apa ya, bisa ya kalau seperti itu. Berusaha untuk terbuka dengan masyarakat dan berusaha memang saya benar-benar sudah berubah, itu bisa ya. Iya, insya Allah saya usahakan. Untuk menanggapi rasa malu gitu kan terhadap masyarakat. Oke, masyarakat ketika dihadapi rasa malu oleh Mbak Santi, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Rasa malu ya, sebenarnya rasa malu itu kan adanya dari diri Mbak Santi sendiri gitu kan. Iya. Nah, kembali kepada yang Mbak Santi ceritakan di awal, saya setelah keluar dari penjara ini, saya membutuhkan pekerjaan, mengingat saya masih muda, saya butuh biaya untuk hidup juga, begitu kan tadi yang disampaikan. Berarti lebih penting mana antara kebutuhan hidup dengan rasa malu? Kita mulai berpikir ya, seandainya gitu kan, seandainya Mbak Santi tidak menghilangkan rasa malu itu untuk tetap menjalani kehidupan di kedepannya nanti, apakah Mbak Santi bisa memenuhi kehidupan Mbak Santi yang sekarang? Tidak. Berarti lebih kuat mana antara rasa malu dengan tetap menjalani kehidupan ini? Menghilangkan rasa malu. Menurut Mbak Santi bisa tidak? Ya memang ketika orang mencemooh kita otomatis merasa tidak enak gitu kan. Iya. Tiba-tiba kita juga merasa saya semakin malu gitu. Tapi apakah rasa malu itu nanti bisa memenuhi kebutuhan Mbak gitu kan? Tentu saja tidak kan? Oke. Berarti satu lagi tugas untuk Mbak Santi, bahwasanya selain terbuka dan berusaha untuk memperlihatkan pada masyarakat bahwasanya Mbak Santi sudah berubah, berarti Mbak Santi juga harus belajar untuk menghilangkan ego atau rasa malunya. Rasa malu dalam artian malu terhadap masa lalu Mbak Santi gitu ya. Karena bahwasanya Mbak Santi yang sekarang bukanlah yang dulu lagi gitu kan. Mbak Santi sudah berubah ke arah yang positif dan Mbak Santi butuh menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Bagaimana Mbak Santi? Iya. Setelah saya mengeluarkan apa yang
menjadi permasalahan saya hari ini, saya merasa lebih enak dan di dalam hati ini lebih terasa lega Mas setelah apa yang saya sampaikan kepada jenengan. Ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga arahannya. Semoga saya juga bisa menjalankan apa yang disampaikan dan menjadi yang lebih baik lagi gitu. Amin. Begini saja, Ya. sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya. Itu menurut Mbak Santi kan memang itu 3 hal tadi yang harus dijalani ya. Iya. Berusaha untuk terbuka dengan masyarakat gitu kan. Yang Iya. pertama, juga kedua berusaha untuk menunjukkan bahwa saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Sedangkan yang ketiga tadi Mbak Santi harus mengenduakan atau meninggalkan rasa malu demi menjalani kehidupan yang lebih baik selanjutnya gitu Iya. kan. Saya rasa saya butuh ketemu dengan Mbak Santi lagi setelah ini. Mungkin Mbak Santi free-nya 3 minggu atau 2 minggu, bisa nggak ketemu dengan saya lagi? Ya, nanti kalau ada waktu saya hubungi lagi. Oh ya, saya harapkan sekitar 2 minggu lagi Mbak Santi menghubungi saya ya. Oke. Gunanya untuk apa? Jadi saya tidak ingin Mbak Santi menganggap bahwa setelah bertemu dengan saya hanya fungsinya sebagai fasilitator yang hanya berceramah saja, tidak. Tapi secara lubuk hati saya pegang tinggi bahwanya saya tidak akan melepaskan orang yang minta bantuan kepada saya hanya sampai tengah-tengah. Iya. Tapi saya harus benar-benar tuntas membantu Mbak Santi, begitu ya. Oke. Itu dari saya. Apa ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup sampai sini saja. Cukup. Iya. Oh ya gitu. Baiklah, kita tutup dulu sesi konseling kali ini. Berarti saya harapkan 2 minggu nanti Mbak Santi menghubungi saya. Kita adakan konseling tapi dalam rangka evaluasi saja ya. Saya ingin melihat bagaimana sih perkembangan yang dialami oleh Mbak Santi nanti. Begitu. Siap. Kita cukupkan? Iya, cukup. Iya, cukup. Terima kasih ya. Mau langsung pamit atau minum dulu? Sebenarnya saya ada keperluan lain dan harus pulang. Oke, Oh, iya. terima kasih ya Mas ya. Assalamualaikum. Oke.